Pasca ditahannya Kepala Desa Babakan, Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang oleh Kejati Banten, warga kampung Rancagede gelisah dan minta Kejati mengusut tuntas hingga ke tokoh intelektualnya. Warga kaget jika Kepala Desa terlibat dan kantor desa kini sepi dari aktivitas pasca ditangkap Kejati Banten. Warga desa Babakan banyak yang tidak percaya dengan penahanan kepala desanya. Warga sebenarnya sudah mengetahui ramainya kasus itu Rancagede yang sudah ramai di media sosial. Kalau warga sendiri sudah mengetahui Pak penangkapan Pak Lurah? Udah semua tahu. Cuman aktivitasnya tetap berjalan. Begitu ya. Ada pengaruhnya nggak Pak dengan diamankannya kepala desa? Ya kemungkinan ada sih sama masyarakat, ada mungkin ada ya gimana lah caranya, namanya juga kan pemimpin kita Pak. Ya gimana ya, secara gelisah tuh Pak masyarakat itu. Kenapa tuh gelisah Pak? Ya namanya juga kan pemimpin Pak. Takut ada apa-apa barangkali mungkin. Informasinya tersandung kasus apa? Kurang tahu ya masalah kasusnya. Karena ya kemungkinan itulah masalah ataupun sedang situ Rancagede itu. Iya. Sementara itu, elemen warga lainnya angkat bicara soal kasus hilangnya situ Rancagede yang menyebabkan kerugian negara hingga 1 triliun rupiah. Warga juga berharap bukan hanya Kepala Desa Babakan yang ditetapkan sebagai tersangka, namun Kejati juga harus berani menangkap sampai ke aktor intelektualnya. Menyikapi daripada kasus situ Rancagede ini dan mendengar berita telah tertangkapnya satu kepala desa Babakan dalam kasus gratifikasi dan kami berharap kasus ini minta dikembangkan lebih luas lagi, dan kami yakin banyak tokoh-tokoh intelektual di dalam kasus ini yang tersangkut dalam kasus korupsi hilangnya daripada aset negara ini. Diketahui, Johadi yang merupakan Kepala Desa Babakan, Kecamatan Bandung, diduga menerima gratifikasi senilai Rp735 juta dari tahun 2012 hingga 2023 untuk mempercepat proses pembebasan lahan situ Rancagede seluas 25 hektar yang adalah aset milik Pemprov Banten. Sedangkan pengamat kebijakan publik yang juga dosen Magister Administrasi Publik Universitas Esa Unggul Jakarta menjelaskan jika kasus situ Rancagede bisa dilihat juga dari masalah adanya peraturan daerah dan rencana tata ruang wilayah baik di Kabupaten Serang maupun Provinsi Banten, apakah aset itu sudah berubah fungsi atau belum? Saya melihat bukan dari sudut pandang hukumnya terlebih dahulu, saya melihat dari sudut pandang kebijakannya. Ketika berbicara sudut pandang kebijakannya di sini, yang saya perhatikan yaitu terkait dengan ada tidak peraturan daerah terkait dengan rencana tata ruang wilayah baik di Kabupaten Serang maupun di provinsi. Terutama kalau di Kabupaten Serang berarti terkait dengan status situ Rancagede ini. Nah, di mana sudah jelas misalkan dalam Perda rencana tata ruang wilayah tersebut dalam sebuah kabupaten atau kota, kita bisa melihat itu bahwa di mana diletakkan zona industri ada di mana, zona pendidikan di mana, kemudian perkebunan, pertanian, kemudian situs atau situ tempat budaya dan sebagainya, hutan lindung dan segala macam aktivitas ekonomik dan sebagainya. Nah, di sini kita melihat bahwa kita harus melihat, kita sama-sama mempelajari terkait dengan Perda, peraturan daerah terkait dengan rencana tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten Serang dan yang menyebutkan secara eksplisit dan implisit tentang status dari situ Rancagede ini. Dimana kita mengetahui kan statusnya ini berubah. Tadinya situ tempat penampungan air dan sebagainya, dan ini merupakan aset kabupaten, ternyata diperjualbelikan dan berubah alih fungsi menjadi lahan industri. Jika ternyata di rencana tata ruang wilayah itu RT/RW atau disebutnya Perda RT/RW itu dijelaskan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah industri, maka diperbolehkan saja. Tapi tergantung berbicara kepada
hak milik lahan itu punya siapa, tinggal jual belinya bagaimana sebagainya. Mungkin itu kajian hukum lebih mendalam itu. Hingga saat ini, Kejati Banten belum menetapkan tersangka lainnya dalam kasus ini, kendati sejumlah pengamat hukum dan kebijakan publik sudah menyoroti raibnya aset milik negara di Desa Babakan, Kecamatan Bandung. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang.